50 tahun sudah peristiwa lahirnya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar berlalu. Namun berbagai kontroversi terkait dengan surat perintah yang menjadi tonggak berdirinya pemerintahan rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto hingga kini masih juga belum terjawab. Padahal sejumlah pihak berpendapat keberadaan Super Semar mengubah arah kenegaraan Republik Indonesia. Lalu bagaimana sebenarnya kelahiran dari Super Semar itu dan apa sebenarnya makna peristiwa tersebut dalam kehidupan bangsa Indonesia? Bersama saya Marsyalina Gita, saya akan mengajak Anda untuk melihat masa kini melalui kacamata masa lalu. Selengkapnya, inilah dia Flashback. Inilah diorama peristiwa lahirnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966 yang terpajang di salah satu ruangan dalam bangunan Tugu Monumen Nasional atau Monas. Dalam adegan diorama ini digambarkan Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto tergolek sakit di tempat tidur di rumahnya di Jalan Agus Salim, Jakarta. Ia tampak berbicara dengan 3 jenderal yakni Brigjen M. Yusuf, Brigjen Basuki Rahmat, dan Brigjen Amir Mahmud yang menemuinya. Dalam buku-buku sejarah versi Orde Baru, Super Semar digambarkan sebagai surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna mengembalikan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu ditandatangani Presiden Soekarno di hadapan 3 jenderal utusan Soeharto di Istana Bogor. Soekarno pergi ke Bogor setelah sebelumnya merasa terancam dan terganggu oleh demonstrasi yang terjadi di Istana Merdeka, Jakarta. Demonstrasi ini terjadi saat Soekarno memimpin rapat kabinet yang tidak dihadiri Soeharto. Atas dasar surat perintah itu, Soeharto kemudian melakukan sejumlah langkah seperti membubarkan PKI dan membersihkan kabinet dari menteri-menteri yang dituduh terlibat gerakan 30 September. Namun, paparan sejarah Super Semar menurut versi Orde Baru ini belakangan diragukan kebenarannya oleh sejumlah kalangan. Bung Karno diminta menandatangani surat perintah itu agak aneh menurut saya kalau tidak ada settingan. Bung Karno kan panglima tertinggi, harusnya kan dia yang punya inisiatif untuk memerintahkan sesuatu dan bukan bawahannya meminta ini. Kalaupun iya kan sifatnya konsultatif, mengatakan kepada Bung Karno situasinya begini, menurut kami sebaiknya Bung Karno menulis surat begini-begini gitu. Ini kan 3 orang atau ada yang bilang juga 4 orang sebelumnya datang ke sana kan diutus oleh seseorang di Jakarta sana gitu loh. Kan agak aneh kalau ini tidak settingan. Dalam lintasan sejarah, peristiwa Super Semar memang menjadi salah satu tonggak penting dalam kronologi lahirnya pemerintah Orde Baru. Sebab dengan berbekal Super Semar lah Letjen Soeharto mengambil sejumlah tindakan politik yang di belakang hari kian membuat Soekarno tersudut hingga akhirnya kehilangan kewenangannya. Apakah pada saat itu posisinya Soekarno mendapatkan tekanankah atau berada dalam posisi yang terancam saat itu, Pak? Diancam atau seperti apa posisi? Saya tidak sependapat ya kalau Soekarno waktu itu diancam atau dikatakan ada yang menodongkan senjata kepada Soekarno seperti yang disampaikan oleh Wilarjito gitu. Saya tidak percaya ada orang yang berani pada saat itu Soekarno masih memiliki kewibawaan dan kekuasaannya gitu. Tetapi saya lebih menganggap itu faktor tekanan itu yang sangat dominan gitu. Karena apa? Karena pada pagi harinya itu sudah ada demonstrasi besar-besaran yang juga didukung oleh tentara, dalam hal ini Kostrad, dan yang menyebabkan Soekarno itu terpaksa menyingkir ke Bogor. Kalau tidak ada tekanan, kalau itu dianggap tidak berbahaya, ya Soekarno tentu tetap akan tinggal di istana gitu. Tapi bahwa dia pergi ke Bogor dengan helikopter itu menunjukkan ada tekanan gitu. Dan unsur tekanan itu menurut hemat saya juga diperkuat dengan adanya kejadian yang selama ini tidak pernah diajarkan di sekolah, bahwa pada tanggal 6 Maret tahun 66 sebetulnya 2 orang pengusaha yaitu Dasaad dan Asimning sudah diutus oleh Soeharto untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor
meminta supaya kekuasaan pemerintahan sehari-hari itu diserahkan kepada Soeharto. Soekarno tetap presiden, tetapi pemerintahan itu dipegang oleh Soeharto. Dan ini ditolak mentah-mentah oleh Soekarno. Karena upaya untuk membujuk Soekarno itu gagal, maka kemudian dilakukan tekanan yang lebih hebat, yaitu demo besar-besaran di depan istana pada tanggal 11 Maret tahun 66. Pandangan-pandangan yang meragukan keotentikan isi Super Semar sebagaimana yang kerap dipublikasikan rezim Orde Baru memang cukup beralasan. Karena isi surat perintah itu dinilai sangat menguntungkan posisi Letjen Soeharto yang belakangan menjadi penguasa Orde Baru. Sejumlah pihak berbeda pendapat soal keaslian dokumen Super Semar yang sejak masa Orde Baru terpublikasikan dalam buku-buku sejarah. Itu juga tidak jelas siapa sebenarnya yang mengkonsep poin-poin itu. Hanya saja Bung Karno itu kan sebenarnya orang sipil, tetapi bahasa yang dipakai di situ itu bahasa militer. Diktumnya, istilahnya itu diktum militer. Nah ini kita tidak tahu siapa yang menulis atau mengkonsep secara langsung, tetapi kita tahu bahwa itu bukan bahasanya seorang sipil yang bernama Soekarno. Tapi pada saat ditandatangani, sebetulnya nggak ada kontroversi di situ. Karena Soekarno pergi karena merasa tidak aman, Jakarta tidak aman karena tiap hari demo. Lalu Soeharto menawarkan lewat 3 jenderal itu bahwa dia bisa mengatasi keadaan. Nah, pikirannya kan itu menertibkan keamanan aja. Ternyata dipakai untuk politik kan. Nah, waktu itu Soekarno mencoba untuk menghalangi. Tapi mungkin saya pikir dengan peristiwa pelan-pelan itu, Soekarno juga tahu, ini rupanya bahaya nih. Ada gerakan-gerakan yang memang tidak dia kuasai lagi. Kontroversi terkait keotentikan poin-poin isi Super Semar sejauh ini cukup beralasan. Karena hingga kini keberadaan dokumen asli surat perintah bersejarah itu memang tidak diketahui. Lalu, di manakah keberadaan dokumen asli Super Semar tersebut? Kami itu sampai sekarang belum tahu di mana Super Semar yang asli. Perdebatan terkait keotentikan poin-poin isi Super Semar yang dipublikasikan rezim Orde Baru menurut beberapa pihak memang wajar terjadi. Sebab menurut pihak Arsip Nasional Republik Indonesia, dokumen asli Super Semar hingga kini memang belum ditemukan. Sementara beberapa versi naskah Super Semar yang selama ini diketahui bukan dokumen asli Super Semar. Kami itu sampai sekarang belum tahu di mana Super Semar yang asli. Tapi yang ada di kami itu ada 3 versi yang kami simpan. Tapi kalau yang asli sampai sekarang kami masih belum tahu keberadaannya di mana. Ya 3 versi itu ada dari Pusat Penerangan Angkatan Darat, satunya lagi dari M. Yusuf via Sekretariat Negara. Kemudian yang ketiga itu dari Akademi Kebangsaan yang diberikan oleh Dr. Nurindwa. Beliau mengatakan itu berasal dari petilasan Trowulan Majapahit. Dan 3-tiganya itu ada di kami. Pencarian dan penemuan kembali dokumen asli Super Semar menurut sejumlah pihak sangat penting dilakukan. Hal ini agar pemahaman sejarah peristiwa Super Semar bisa lebih akurat dan otentik. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan besar lagi, di manakah sebenarnya itu Pak dokumen asli Super Semar sampai sekarang yang Andri pun juga mengatakan tidak tahu itu di mana? Iya, ada persoalan karena pada saat itu tidak ada mesin fotokopi ya di Jakarta. Jadi surat itu diterima dan kemudian dilakukan pengganaan dengan mesin stensil. Karena digandakan dengan mesin stensil, jadi kemungkinan terjadinya perbedaan halaman yang 2 halaman diketik menjadi 1 ataupun juga perbedaan kota ditandatangani itu mungkin saja gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua,
kita tahu dalam suasana darurat pada saat itu mungkin tidak terpikirkan untuk mengamankan arsip yang sangat penting itu. Nah, tetapi kita menyadari hal itu kemudian di dalam undang-undang kearsipan yang baru tahun 2009 itu sudah ditetapkan ada satu pasal mengenai DPA, daftar pencarian arsip. Ya, ini mirip dengan DPO untuk polisi ya, daftar pencarian orang. Nah, daftar pencarian arsip ini seyogianya diaplikasikan untuk Supersemar. Jadi dengan adanya Supersemar masuk daftar pencarian arsip, petugas arsip itu mempunyai wewenang misalnya untuk melakukan pencarian misalnya saja di Jalan Cendana gitu, di rumah kediaman bekas Presiden Soeharto gitu. Nah, dan itu seharusnya bisa dilakukan, tetapi dengan syarat undang-undang itu kan harus ada peraturan pemerintahnya, dan itu yang belum dibuat sampai sekarang gitu. Hingga 50 tahun setelah peristiwa Supersemar berlalu, berbagai kontroversi terkait surat perintah itu memang belum terkuak. Padahal, dampak peristiwa itu sangat besar di kemudian hari. Supersemar menurut sejumlah sejarawan berisi perintah Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memulihkan ketertiban dan keamanan umum. Isi dari Supersemar itu sebenarnya pengamanan, persoalan pengamanan untuk bagaimana membuat Indonesia itu aman gitu. Waktu itu kan Indonesia nggak aman ya, karena terjadi konflik yang begitu keras, terjadi kekerasan, makanya dibuat supaya aman. Caranya bagaimana? Makanya Presiden Soekarno memberi surat perintah 11 Maret pada Pak Harto. Cuma dalam surat perintah itu tidak dicantumkan tentang pembubaran PKI. Tapi Pak Harto sebagai Letnan Jenderal, ya waktu itu Letnan Jenderal, dia memberi tafsiran bahwa itu adalah berarti dia boleh menggunakan kekuasaannya untuk membubarkan PKI. Tetapi di dalam prakteknya surat itu, berdasarkan surat itu, si penerimanya langsung membubarkan sebuah partai politik. Kan membubarkan partai politik itu haknya seorang presiden. Kok orang yang menerima surat ini bisa membubarkan partai politik? Malah nanti juga menahan sekitar 15 kalau nggak salah orang menteri gitu. Ini gimana? Nah, berarti ada sesuatu yang nggak, minimal nggak biasa lah, kalau tidak mau dikatakan tidak pada tempatnya. Hanya sehari setelah dikeluarkannya Supersemar, Soeharto menafsirkan surat perintah itu dengan merilis kebijakan pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI lewat SK Presiden nomor 1/3-1966. Banyak pihak menilai langkah pembubaran PKI murni merupakan penafsiran Soeharto terhadap isi Supersemar dan bukan karena perintah Soekarno. Seperti yang disampaikan bahwa ada membubarkan PKI. Nah, apakah ini berarti bukan murni dari untuk sekedar keamanan hukum, tapi ini juga sebagai bentuk politis juga yang dilakukan untuk merebut kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno berarti pada saat itu, Pak? Oh iya, jelas. Jadi bukan upaya pengamanan negara maupun juga pengamanan pribadi Presiden Soekarno, tetapi kan ini upaya untuk melemahkan kedudukan Presiden Soekarno gitu. Nah, itu ya seperti membubarkan Cakrawirawa, pasukan yang setia kepada Bung Karno gitu, dan kemudian juga menangkap 15 orang menteri yang loyal terhadap Bung Karno. Nah, ini kan semuanya dilakukan di dalam mengurangi kekuatan Presiden Soekarno dan ya selangkah lagi untuk Soeharto sampai kepada jabatan pejabat presiden gitu pada tahun 67. Menyusul keluarnya Supersemar, hanya dalam hitungan beberapa bulan, kekuatan dan kewenangan Soekarno sebagai presiden berkurang drastis. Alih-alih memulihkan kewibawaannya, kelahiran Supersemar justru kian memposisikan Presiden Soekarno di tubir kejatuhan. Tahun itu punya presiden, kita ini punya presiden, tapi kita juga punya pejabat presiden, gitu. Pejabat presidennya adalah Jenderal Soeharto, presidennya adalah Presiden Soekarno. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula, dan memang sejurus waktu, membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan.
Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Setelah membubarkan PKI dan menahan 15 menteri, langkah Soeharto dalam menafsirkan Super Semar tidak berhenti. Dengan alasan memenuhi aspirasi masyarakat, Soeharto kemudian membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Dan lewat MPRS inilah kewenangan Soekarno sebagai presiden kian terlucuti. Dalam sidang umum MPRS yang digelar 20 Juni hingga 6 Juli 1966, laporan pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang berjudul Nawaksara ditolak. Pada saat yang sama, MPRS juga menetapkan TAP MPRS tentang Super Semar. Pada kisah selanjutnya, surat itu dijadikan TAP MPR. Artinya apa? Artinya bahwa karena ini sudah menjadi TAP MPR, si penandatangan surat itu nggak bisa mencabut lagi. Itu. Ya, dan kemudian si penerima surat ini nanti akhirnya menjadi pejabat presiden dan menjadi presiden. Nanti kan Super Semar, surat perintah 11 Maret itu daripada keburu diambil kembali oleh Presiden Soekarno, lalu ditetapkan sebagai ketetapan MPRS. Nah dari situ ya Presiden Soekarno udah nggak bisa apa-apa, karena itu sudah dijadikan ketetapan MPRS. Waktu itu emang ada keinginan dari Presiden Soekarno untuk menarik kembali gitu. Wah, tarik kembali aja, kan udah ini. Tapi kan nggak ditarik kembali kan. Tapi malah dari pihak Pak Harto dengan pendukung-pendukungnya menganggap, wah ini kalau kayak gitu berbahaya. Untuk itu diadakanlah sidang, ya, sidang luar biasa, ya. Itu dibikin lalu adalah ketetapan MPR. Sejak ada ketetapan MPRS, ya Presiden Soekarno tidak bisa menarik kembali, kan gitu. Mau apa lagi? Setelah MPRS menolak laporan pertanggungjawabannya, Presiden Soekarno praktis kehilangan kewibawaannya sebagai presiden. Dan pada 12 Maret 1967, atau setahun lebih sehari setelah keluarnya Super Semar, kekuasaan Soekarno sebagai presiden akhirnya benar-benar berakhir. Setelah MPRS melantik Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Tahun itu punya presiden, kita ini punya presiden, tapi kita juga punya pejabat presiden, gitu. Pejabat presidennya adalah Jenderal Soeharto, presidennya adalah Presiden Soekarno. Di mata orang luar negeri, sebagaimana ditulis oleh seorang sarjana asing, itu sangat mengacaukan gitu. Kok ada presiden kok dua gitu. Tapi Presiden Soekarno waktu itu udah nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Misalnya apa? Pengawalnya udah diganti sama pasukan yang lain, lalu atribut-atribut dia nggak boleh, peran-perannya udah semakin dikurangin gitu. Baru setahun kemudian Jenderal Soeharto menjadi presiden penuh. Berbeda dengan Soeharto yang naik ke puncak kekuasaan, setelah tak lagi menjadi presiden, nasib Soekarno benar-benar terpuruk. Proklamator kemerdekaan Republik Indonesia itu harus menjalani masa tahanan rumah di Wisma Yaso hingga meninggalnya pada 21 Juni 1970. Peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto membuat arah kebijakan pemerintahan dalam berbagai bidang banyak yang berubah 180 derajat. Masa kepresidenan Bung Karno dengan masa kepresidenan si penerima surat perintah 11 Maret ini merupakan dua hal yang berbeda dalam kehidupan berbangsa. Misalnya, kalau sebelumnya pemerintahan itu elitnya kebanyakan dari sipil, setelah Bung Karno tidak berkuasa diganti orang lain menjadi militeristik, dari atas sampai ke bawah. Terjadi perubahan besar di dalam bangsa ini karena jika sebelumnya Indonesia termasuk pemerintahannya itu sangat anti neokolonialisme,
anti imperialisme, anti modal asing. Setelah Bung Karno tidak jadi presiden, Indonesia sangat pro modal asing, sehingga bahkan sumber-sumber alam kita dikuasai oleh orang-orang asing. Selama masa kekuasaan Orde Baru pula, pemerintah Soeharto terus berusaha membangun narasi sejarah sendiri, termasuk sejarah Super Semar, untuk menopang klaim keabsahan kekuasaan mereka. Tak aneh, hingga kini, sejarah Super Semar dan banyak sejarah peristiwa lain di masa lalu tidak terfahami dengan baik. Meskipun keberadaan Super Semar menjadi kontroversi di berbagai kalangan, namun sejarah Super Semar merupakan buku terbuka yang setiap saat dapat ditafsirkan atau diluruskan sesuai dengan bukti-bukti dan penemuan-penemuan baru. Pelurusan sejarah ini perlu dilakukan agar kita dapat memetik pelajaran yang paling otentik dari peristiwa yang telah ada. Semoga tayangan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk Anda, khususnya agar kita tidak selalu melupakan segala sesuatu yang telah berlalu, karena dari masa lalu kita dapat memetik pelajaran yang lebih baik. Saya Marsyalina Gita, kita akan kembali lagi dalam flashback berikutnya. Sampai jumpa.